Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan ancaman akan menolak sholat bagi wanita tertentu. Beberapa di antaranya mereka tetap khusyuk sholat karena merasa telah menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah tidak menerima sholatnya. Bahkan para wanita tersebut akan mendapat murka dari penguasa jagat raya ini. Hal ini berlaku bagi wanita yang sudah menikah. Dengan demikian kita pasti tahu apa penyebab marah dan murkanya Allah kepada wanita sehingga menolak sholat mereka. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang sholat mereka tidak melampaui telinga mereka, yaitu budak yang kabur sampai dia kembali, istri yang tidur sementara suaminya marah kepadanya, dan pemimpin sebuah kaum dan kaum itu membencinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini hasan gharib, dan Syekh Al-Albani menghasankannya di Mishkah Al-Masabih. Dari Sunan Ibnu Majah dengan isnad yang hasan, dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, 3 orang yang sholat mereka tidak akan terangkat melebihi kepala mereka walau sejengkal saja adalah seseorang yang mengimami satu kaum sementara mereka membencinya, wanita yang tidur sementara suaminya marah kepadanya, dan 2 saudara yang saling memutuskan hubungan. Dalam hadis ini dapat juga dipahami bahwa tanda diterimanya sholat seorang istri adalah dengan ridho suaminya kepadanya, bahwa sholat seorang istri akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika suaminya ridho kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan tingginya kedudukan suami dalam rumah tangga pada sebuah hadis riwayat Ahmad. Tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain. Seandainya pantas atau boleh bagi seseorang untuk sujud kepada seorang yang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Suami adalah pintu besar dari pintu surganya. Mematuhi suami dalam kebaikan adalah jalan menuju surga. Karenanya janganlah seorang istri kurang ajar, menyombongkan diri dan membangkang terhadap suaminya. Dari Al-Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu bahwa bibinya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Setelah selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Apakah kamu punya suami?" Ia menjawab, "Iya." "Bagaimana sikapmu terhadapnya?" tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia menjawab, "Aku selalu melayaninya, kecuali apa yang tak kumampu." Kemudian beliau bersabda, "Perhatikan posisimu terhadapnya, karena dia adalah surgamu dan nerakamu." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan Syekh Al-Albani. Oleh sebab itu, seorang istri haruslah pandai menjaga perasaan suami. Jangan sampai suami bersedih, bahkan marah terhadapnya. Jika hal ini terjadi, maka ia harus segera minta maaf kepada suaminya, agar kemarahan tersebut tidak berubah menjadi murka Allah Subhanahu wa Ta'ala.